Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji Alhamdulillah. hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli. wasallam. Allahumma Pada shalli. kesempatan hari ini kita kembali lagi dalam rubrik forum mohon maaf, dalam rubrik barometer ya. Dan seperti biasa kita akan membahas isu-isu politik terkini dan baru saja kita mendapatkan info soal Mahfud MD versus Denny Indrayana. Dan menarik untuk kita simak karena kasus ini semakin lama semakin panas nampaknya. Nah, untuk itu kita mengangkat tema Huru Hara 2024 edisi Mahfud MD versus Denny Indrayana. Dan kemarin hari Senin kemarin ada beberapa orang yang sudah melaporkan Denny Indrayana yang menyebut dirinya sebagai paguyuban BCAD atau paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD atas informasi yang disampaikan oleh Denny Indrayana soal putusan MK yang nantinya diduga kuat akan memutuskan sistem proporsional tertutup. Dan ini dikomentari oleh Mahfud MD bahwa Denny Indrayana telah melakukan tindakan pidana membocorkan rahasia negara. Nah, kontroversi ini semakin lama semakin memanas. Nah, maka kita akan lihat peta politik 2024 apakah kemudian ini akan berlanjut. Namun sebelumnya sudah ada di tengah-tengah kita dua orang narasumber. Yang pertama Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Kiai Yusuf Sin. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, ini kita cepat saja. Kita ingin minta tanggapan Ustadz Irwan Saifullah mengenai bukan kontroversi ya. Jadi antara Denny Indrayana dan Mahfud MD soal sistem pemilihan tertutup yang nanti yang diprediksi oleh Denny Indrayana itu sudah disiapkan oleh MK. Nah, ini apakah akan berlanjut sampai 2024 dan menimbulkan chaos di 2024? Silakan Ustadz Irwan Saifullah. Ya, Bung Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pemirsa Barometer Forum, para ulama, para habaib, dan para tokoh, dan juga pemirsa dari Mimbar Talk Channel Anti Oligarki, YouTuber Berjuang, dan juga Megapolitan News Forum, ya, News TV, dan juga para netizen di seantero Nusantara ini. Ya. Catatan saya, ini Bung Arif ya, kalau saya boleh menggunakan istilah huru hara, ya, menyongsong 2024, sepertinya dalam catatan saya ini Bung Arif ya, huru hara ini masih terus akan memanas ini Bung Arif ya, kalau tidak ada kesadaran dan juga pertobatan nasional ini Bung Arif ya, huru hara panas politik ini akan terus, bahkan bisa ada kemungkinan seperti yang ditakutkan oleh mantan Presiden SBY, bisa ada potensi chaos. Ya, ini saya pikir informasi yang tidak main-main ini Bung Arif ya. Tentu beliau ini juga punya jalur-jalur ya, baik itu ya A2 atau A1 ya. Beliau ini punya tentunya ini Bung Arif ya. Nah, catatan saya Bung Arif yang pertama tentu suasana politik sekarang, atau kalau istilah saya huru hara politik ini akan terus memanas ya hingga 2024. Ya, dengan salah satu indikator yang utama ya, yang pertama indikatornya adalah ya manuver-manuver politik sekarang ini
sangat kental sekali ada campur tangan dari oligarki, ya, yang dalam hal ini tentu sangat dominan. Oligarki ini adalah diwakili oleh rezim Jokowi. Ya. Yang kedua, ya, indikatornya adalah semakin memanas, ya, di arus bawah dengan di arus atas ini hampir sama, Bung Arif. Kita ketemu, ya, bapak-bapak kepolisian, kita ketemu juga ASN, kita ketemu, ya, para pengusaha. Mereka sudah pusing, Bung Arif, geleng-geleng kepala ini. Negara ini dalam situasi kacau, tidak menentu, ya. Situasi ekonomi kacau, kebijakan kacau. Nah, sampai akhirnya mereka mengatakan khawatir akan terjadi chaos. Nah, ini diperkuat, ya, dengan berbagai macam pengamat dan sampailah kepada mantan Presiden SBY. Nah, ini Bung Arif, ya. Jadi kental dengan manuver-manuver dari oligarki dan sampai indikatornya ini banyak dugaan atau prediksi akan terjadi chaos kalau tidak ada pertobatan nasional, ya. Nah, beberapa catatan kami, faktanya apa? Itu Bung Arif. Fakta yang pertama tentu bagaimana sikap dari rezim Jokowi, bahkan juga mungkin juga diduga oleh Pak Jokowi sendiri, sangat memaksakan sekali sikap-sikap politik itu yang itu menabrak dari undang-undang atau juga hukum atau bahkan pengadilan, gitu ya. Contoh kita masih ingat, ya, contoh fakta adalah bagaimana kuat sekali buzzer dan juga pendukung rezim Jokowi bahwa sah, ya, diperbincangkan bahkan DPR sah untuk menggagas, ya, periodisasi Pak Jokowi ini boleh 3 periode, Bung Arif. Ya, ketika itu mendapatkan respon yang sangat kuat, panas dari oposisi, dari masyarakat, melunak, Bung Arif, ya. Yakni kalau tidak boleh menabrak konstitusi, menabrak kode etik, gitu Bung Arif, menurun sedikit, yakni, ya, perpanjangan jabatan, Bung Arif. Ya, ketika ini memanas, ya, ditolak oleh oposisi, dilawan oleh rakyat terus, ya. Ini adalah kepentingan oligarki, ini adalah diktator, ini represif, lebih represif dibanding Orde Baru, ya. Ini memberangus reformasi, ya, ketakutanlah Pak Jokowi dan rezim Jokowi ini. Nah, sekarang tinggal satu langkah, yakni harus dipilih, gitu ya. Dipilih presiden yang mau menjaga kepentingan dari oligarki. Sekaligus untuk melindungi kebijakan-kebijakan yang saya pikir sangat banyak sekali, Bung Arif, ya. Sangat menyesakkan hati masyarakat. Bagaimana subsidi pupuk, bagaimana subsidi pertalit, ya, BBM, bagaimana subsidi-subsidi yang lain, BPJS naik, ya. Demikian juga omnibus law perlindungan kepada buruh, ya, sangat, ya, menyengsarakan rakyat banyak sekali dan di demo berjilid-jilid sampai berbagai macam cemoohan atau bully kepada rezim Jokowi ini, ya, seolah-olah tidak dihiraukan atau kalau menurut berbagai para pengamat sudah gablek. Nah, begitu Bung Arif, ya. Mulai dari the king of lip service sampai juga gambar apa namanya, ya, animasi tentang tikus, ya, berwajah, ya, pimpinan DPR dan lain sebagainya, Bung Arif, ya. Nah, yang kedua bisa dilihat salah satu fakta yang lain yang kedua adalah bagaimana MK memperpanjang jabatan KPK, gitu. Ya, Firly Bahuri yang ini jelas menabrak dari pranata konstitusi yang ada, yang seharusnya bisa memperpanjang itu adalah DPR. Itu. Tapi ini dilakukan oleh MK. Ya, demikian juga MK kalau kita lihat si Anwar Usman ketika menikah dengan adiknya Pak Jokowi, seharusnya dia mengundurkan diri menjadi ketua MK sekaligus menjadi anggota MK.
tapi semuanya ini tidak diindahkan, sehingga diduga oleh oposisi dan banyak para pengamat, perpanjangan KPK ini adalah untuk melindungi kejahatan-kejahatan korupsi yang sangat luar biasa besarnya dari rezim atau pro rezim yang ada. Sekaligus kalau bisa adalah mengkriminalisasi atau puncaknya adalah menjegal dari Anies Baswedan, Bung Ari. Demikian juga MK. Kita bisa melihat bagaimana Omnibus Law yang kemudian adalah cacat konstitusional tetap saja melenggang. Demikian juga bagaimana MK ketika memperpanjang ya Firly Bahuri ketika diprotes ya biasa saja mereka. Nah, yang sekarang juga yang ketiga muncul cuitan dari ya Denny Indrayana gitu Bung Ari. Nah, ini luar biasa ini. Ya, sampai Denny Indrayana ini betul-betul adalah pelanggaran konstitusional yang sangat besar sekali dan ini akan menimbulkan ya opini di tengah-tengah masyarakat bahwa hukum ini sudah dikendalikan oleh kekuatan politik atau rezim Jokowi. Bahkan ditambah lagi oleh Denny Indrayana ya bahwa ya disampaikan lagi oleh Denny Indrayana ini juga memiliki target politik untuk menjegal oposisi atau bahkan Anies ya. Bahkan dikatakan akan juga meloloskan pencaplokan atau kudeta Demokrat oleh Muldoko. Nah, ini memanas, Bung Arif. Langsung direspon oleh Paguyuban, langsung direspon oleh Bapak Mahfud MD. Apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini termasuk pelanggaran pidana karena membocorkan rahasia negara. Nah, tapi yang menarik, luar biasa, Denny Indrayana langsung membuat respon balik dan jawaban. Dan di Australia itu ya, Bung Arif, ya luar biasa ini. Dia mengatakan, saya juga sadar tidak menggunakan istilah dari informasi dari A1 sebagaimana frasa yang digunakan oleh tweet Mahfud MD atau Menko Polhukam. Karena info A1 itu mengandung makna informasi rahasia seringkali digunakan oleh intelijen sehingga melanggar pidana. Namun saya menggunakan frasa informasi dari orang yang sangat percaya kredibilitasnya. Ya, ungkap Denny dalam siaran persnya di Melbourne pada 30 Mei 2023, Bung Ari. Nah, ini luar biasa, Bung Ari. Ya, katanya si pengamat politik Ahmad Khosinuddin, nah ini Mahfud MD ini kena mental oleh Denny Indrayana ini. Ya, seharusnya Pak Mahfud itu harusnya bersyukur. Maksudnya itu kepada Denny Indrayana untuk menegakkan undang-undang yang ada, untuk menegakkan kebenaran. Nah, jadi dari berbagai macam catatan saya tadi, Bung Arif, situasi sekarang huru-hara ini akan memanas terus sampai 2024 kalau tidak terjadi kesadaran ya politik, tidak ada pertobatan nasional, Bung Arif. Ya. Dan yang terbongkar apa, Bung Arif? Yang terbongkar adalah ya perpolitikan ini atau juga pilpres nanti itu sangat terang benderang dirasakan oleh rakyat ini bukanlah pemilu untuk rakyat, tapi pemilu untuk oligarki, yakni untuk memenangkan rezim yang ada, untuk melindungi kejahatan dari rezim Jokowi yang banyak melakukan penindasan kebijakannya kepada rakyat, sekaligus untuk melindungi proyek yang sangat besar di masa yang akan datang, Bung Arif. Ya, gitu. Bagaimana proyek IKN, bagaimana proyek infrastruktur, bagaimana proyek kereta cepat, ya, bagaimana juga mobil listrik dan lain sebagainya. Banyak ini proyek raksasa, Bung Arif. Gitu. Nah, yang kedua, Bung Arif, dari fakta-fakta tadi harus kita cermati. Rakyat, para ulama, para habaib, nah ini harus lurus ya.
lurus, tidak boleh mundur, ya, yakni terus-menerus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus-menerus menyuarakan kebenaran, terus-menerus menyuarakan rahmatan lil alamin, terus-menerus menyuarakan keadilan. Walaupun yang akan terjadi adalah terjadi kriminalisasi, terjadi penangkapan, bahkan mungkin terjadi chaos. Jangan sampai chaos ini kemudian terjebak sehingga kita memiliki arus baru, politik baru, Bung Arif. Yakni kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kita menyampaikan keadilan, kita menyampaikan Islam rahmatan lil alamin. Ini adalah arus politik baru untuk kita menjauhkan huru-hara 2024. Ini saya pikir catatan saya, Bung Arif, ya. Ya. Jadi menarik sekali. Tadi kesimpulannya bahwa ini bisa jadi semuanya dalam kangkangan oligarki, kira-kira begitu kalau kita singkat ya. Ya, betul, Bung. Huru-hara dan putusan MK yang kontroversial termasuk memperpanjang Firly, dan ini ada sistem proporsional tertutup yang mana nanti kalau ini berlaku maka bisa jadi ya penguasanya adalah para partai-partai politik besar yang bisa mengajukan calon DPR dan DPRD-nya. Betul, Bung Arif. Dan tentu ketika itu terjadi maka transaksional oligarki akan sangat mudah sekali dilakukan. Nah, berikutnya dengan sistem yang sedemikian bahaya jika ini kemudian dilanjutkan dengan sistem proporsional tertutup, apalagi ini terindikasi kuat semuanya ini dalam genggaman oligarki. Nah, kita ingin minta pandangan Kiai Yusuf Sin. Bagaimana sebenarnya dalam pandangan Islam itu sistem pemilu yang kemudian ada di dalam Islam itu seperti apa kira-kira? Nah, silakan Kiai Yusuf Sin. Baik, terima kasih Bung Arif, Ustadz Irwan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget ya rasanya bisa ketemu kesekian kalinya di forum yang berkah ini. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertanyaannya sangat menarik, tema yang dibahas juga sangat-sangat menarik. Jadi di awal saya juga ingin coba menginformasikan bahwa menurut berita-berita yang dilansir bahwa pemilihan aktivitas pemilu atau penyelenggaraan pemilu yang nanti akan dilaksanakan di tahun 2024 insya Allah itu naik ya anggarannya. Jadi sebagaimana yang telah dirilis bahwa KPU itu mengusulkan anggaran ya untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu sekitar 86,2 triliun ya, dari yang sebelumnya tahun 2019 kemarin itu ada sekitar 25,59 triliun. Artinya adalah ada kenaikan sekitar 60,61 triliun. Luar biasa ya. Jadi ini memberikan gambaran betapa sistem ya suksesi kepemimpinan demokrasi itu super mahal, sangat mahal. Nah, sementara kita lihat dari segi manfaat, sebenarnya sih rakyat merasakan manfaat nggak sih sebenarnya dengan pergantian kepemimpinan yang ada? Rasanya makin hari justru makin susah ya, makin nyungsep ya, makin terjepit, utang melambung ya, makin gede ya, banyak infrastruktur yang justru dibangun boleh dibilang tidak berhasil ya, bahkan menggadaikan negara ya, karena jaminan-jaminan yang dilakukan ya, yang dijaminkan itu Masya Allah ya, membuat negeri ini tergadai, dan artinya adalah rakyat akan semakin sengsara. Itu yang kita lakukan. Bahkan kalau kita lihat data yang sebelum-sebelumnya ya, Mahfud MD sendiri mengatakan bahwa
biaya suksesi pemilihan ya secara umum itu 90% ya kayak pilkada itu didanai oleh cukong. Ya, KPK juga tidak menampik ya fakta itu bahwa dia mengatakan 60-an% lebih. Ya, artinya mereka ngakuin ya terjadi perbedaan angka itu ya tidak masalah, tetapi mereka ngakuin bahwa ada keterlibatan cukong di sana. Nah, termasuk suksesi kepemimpinan yang lebih besar, pemilihan presiden misalnya. Nah, itu kita tidak menampik ya. Pasti kalau pilkada saja segitu masifnya, angkanya sangat luar biasa. Bagaimana dengan suksesi kepemimpinan yang lebih besar seperti pemilihan presiden? Nah, jadi kita ingin mengatakan bahwa kepemimpinan di sistem ini itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat menyulitkan, menyusahkan. Nah, ini konsekuensi daripada sistem yang gagal, sistem yang rusak apabila diterapkan. Rasanya, ya harapannya harusnya masyarakat mulai memiliki kesadaran politik untuk mengganti sistem ini, ya beralih ke sistem alternatif yang merupakan konsekuensi akidah mereka. Harusnya Muslim mengetahui bahwa kaum muslimin memiliki sistem yang tidak hanya murah, ya bahkan mungkin sangat minim kalau dalam suksesi kepemimpinan, bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya, ya dan insya Allah memberikan kesejahteraan. Jadi kalau ditanya sistem apa yang bisa menjadi alternatif, ya menggantikan sistem yang rusak ini, tentunya ya sebagai seorang Muslim yang berakidah yang benar, yang sahih, tentunya ya sistem yang tepat dan yang paling sempurna ya hanya khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan terbaik teruji kurang lebih 1400 tahun, dan ini ya sangat banyak kita dapati dalam kitab-kitab sejarah. Para mu'arikh menjelaskan ke apa namanya ya keagungan sistem Islam. Nah, sistem Islam ya mungkin banyak yang belum tahu ini para pemirsa barometer ini apa itu khilafah, maka coba kami kutipkan ya terkait tentang al-khilafah ya. Bahwa khilafah misalnya Imam Ad-Duaini mengatakan bahwa khilafah itu ya atau dalam definisi yang lain disebut al-imamah ri'asatun amah ya ri'asatun tamah, bahwa khilafah itu atau al-imamah itu adalah kepemimpinan yang bersifat sempurna, wa zu'amatun ya tata'allaqu bil khassa wal amma fi muhimmatid wa dunya. Jadi bahwa khilafah itu adalah kepemimpinan yang berkaitan dengan hal yang umum maupun yang khusus ya dalam tugas-tugas agama ataupun dunia. Nah, kalau kita lihat misalnya Syekhul Islam di zamannya Turki Utsmani sendiri, Syekh Mustafa As-Sabri ketika mendefinisikan tentang khilafah, dia mengatakan al-khilafatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tanfizi ma ata bihi min syariatil Islam. Jadi khilafah itu menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh syariat Islam. Nah, saya ingin bilang kita ini umat Islam, syariat kita itu sangat sempurna, paripurna, dan termasuk Islam itu mengatur suksesi kepemimpinan. Nah, di sini ya kepemimpinan yang dimaksud itu adalah kepemimpinan yang totalitas ya mengurus agama dan dunia, yaitu khilafah namanya. Nah, jadi Islam sepanjang abad berkuasa ya telah jelas di hadapan kita bagaimana suksesi kepemimpinan itu berlangsung. Ternyata Islam memiliki suksesi kepemimpinan yang sangat-sangat murah. Ya, katakanlah ya bahwa dalam Islam itu kita pahami betul, misalnya Imam Ibnu Hajam dalam kitab Al-Muhalla mengatakan bahwa ya tidak boleh ini sudah merupakan persoalan yang ijma ya bahwa tidak boleh khilafah itu lebih dari 3 tahun. Jadi khalifah itu kalau misalnya dia mangkat ya entah wafat atau diturunkan atau masalah yang lain ya dia harus berhenti pemerintahannya, maka tidak boleh lebih dari 3 hari itu harus terpilih khalifah yang menggantikan khalifah sebelumnya. Nah, artinya adalah ya
kalau 3 hari ini, ya, kalau 3 hari ini adalah batas maksimal pergantian khalifah, kita bisa berkesimpulan apa yang bisa dilakukan selama 3 hari itu, kampanye misalnya, yang menghabiskan dana jor-joran itu, gitu kan, atau pakai buzzer atau apa, nggak bisa. Termasuk juga misalnya contoh, orang bilang mungkin kampanye sebelum suksesi kepemimpinan berikutnya. Wong namanya khalifah kan nggak ada batas yang diketahui kapan dia akan berhenti dari jabatannya, ya kan? Luar Jadi kapan biasa memulai ini. kampanyenya kan begitu. Nanti Iya, dibilang iya, mati iya, itu. iya, iya. Betul, Nah, itu Kiai. termasuk, ya, itu Allah. termasuk bisa dianggap bugot itu kalau misalnya sudah membuat kampanye untuk menggantikan khalifah yang masih ada, termasuk masuk dalam hadis idza buya lil khalifatain faqtulu akhir minhuma, jika dibayar 2 khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Maka hadis ini sebenarnya termasuk juga melarang wasilah yang mengantarkan terbayatnya khalifah kedua kalau memang ada nanti. Artinya aktivitas kampanye sebelum suksesi kepemimpinan yang dibolehkan nantinya gitu kan, yang nanti akan diumumkan oleh Dewan Mawalim. Ya, itu maka tidak boleh ada aktivitas-aktivitas seperti itu, suksesi kepemimpinan. Artinya ini pasti minim modal 3 hari doang kira-kira gitu. Ya. Hmm. Jadi solusinya khilafah ya, sistem khilafah. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut ya terkait tentang ini kalau ada hal yang masih butuh penjelasan lebih lanjut. Baik. Luar Terima kasih, biasa. saya kembalikan pada Bung Arif. Terima kasih Kiai Yusuf Sin. Saya Iya. pikir tadi pencerahan baru bagi rakyat Indonesia khususnya ya terkait sistem yang ditawarkan oleh Kiai Yusuf Sin. Tadi menarik kalau kita lihat bahwa dengan sistem khilafah itu adanya pemilu sebelum presiden turun itu justru itu tidak boleh gitu. Dan tentu Nggak boleh. ketika pemilu dari sekarang ini kan modal pemilunya saja bisa kita hitung, maksudnya setiap pertemuan, kemudian setiap ada jalan rame-rame, itu kan tentu menghabiskan anggaran, apalagi kalau calonnya itu adalah masih menjabat sebagai pejabat negara. Ini tentu sangat tidak boleh gitu. Belum lagi kalau kita lihat dengan biaya pemilu yang sangat mahal, ada 82 triliun lebih tadi kalau tidak salah yang disebutkan oleh Kiai Yusuf Sin. Iya. Ini tuh pemborosan anggaran yang sangat luar biasa. Nah, dengan dua perbandingan ini, ada sistem khilafah dengan sistem demokrasi yang saat ini ada, tentu kita ingin minta mungkin closing statement lah. Mungkin bisa jadi saran kepada masyarakat atau apa yang harusnya rakyat Indonesia lakukan dengan sistem yang ada sekarang ini. Mungkin yang pertama Ustadz Irwan Saifullah, mungkin 5 menit Ustadz ya. Silahkan. Ya, closing statement kami Bung Arif, yang pertama adalah luar biasa ya. Jadi adanya ciutan Denny Indrayana direspon oleh Pak Mahfud MD itu berarti semakin memperjelas itu Bung Arif, adanya cengkraman oligarki ya, dan juga adanya potensi kemungkinan chaos Bung Arif ya. Karena dengan adanya pemilihan tertutup Bung Arif, maka yang dipilih partai. Kemudian partai akan menunjuk orang-orang wakil-wakil DPR, mulai DPRD sampai DPR pusat, itu adalah partai. Sehingga tidak akan teruji siapa yang betul-betul mereka kredibilitasnya, kejujurannya, ya pengabdiannya kepada masyarakat, ya keadilannya, ya profesionalismenya tidak nampak. Apalagi Bung Arif kalau kemudian juga presidennya itu ditunjuk oleh partai. Habislah tadi ya kepala negara yang jujur dalam hal ini adalah kelompok oposisi Bung Arif ya. Ya. Nah, yang kedua tentu saya katakan tadi ya bahwa ketakutan rezim ini semakin nampak gitu. Jadi adanya proyek-proyek besar IKN, adanya proyek besar kereta cepat, adanya proyek besar ya
pengelolaan sumber daya alam, penjualan batu bara dan lain sebagainya, itu adalah proyek-proyek besar ya. Kemudian juga mobil listrik. Dan juga salah satu kejahatan yang besar ini Bung Arif, ini luar biasa adalah hutang luar negeri Bung Arif. Ya, ternyata menurut Pak Misbah pun hutang luar negeri ini kalau di total yang nampak dan tidak nampak itu hampir 20.750 triliun di era Presiden Jokowi, Bung Arif. Ya, hutang yang berkaitan langsung dengan APBN, Bung Arif, sekitar 7.900 triliun. Hutang yang tidak tercatat, Bung Arif, BUMN sekitar 8.350 triliun. Hutang dana pensiun ASN, ABRI, polisi, Bung Arif, sekitar 4.500 triliun. Totalnya sekitar 20.750 triliun, Bung Arif. Jadi ini bukan 7.000 lagi, tapi 20.000. Bukan 7.900. Ini yang harus dipertanggungjawabkan, rupiah serupiah itu, Bung Arif. Kalau ini kemudian dilakukan audit, Bung Arif, wah, itu berat ini, Bung Arif. Berat, kena mental itu, Bung Arif. Kena mental ini. Mumet rezim Jokowi. Nah, makanya kaum muslimin, para ulama, para habaib harus memiliki arus sikap politik baru, harus memiliki arus perubahan baru. Yang pertama, yang dikatakan oleh Kiai Yusuf Sin tadi itu, yakni pemilu di dalam Islam ini murah, cepat, aman, adil. Hanya 3 hari saja. Hanya di kampanye hanya 3 hari. Dan boleh juga alul halli wal aqdi menyuruh orang-orang yang kampanye itu kampanye sendiri, tidak boleh orang lain. Nah, boleh menetapkan seperti itu sehingga ini cepat, jujur, aman. Makanya yang terpilih adalah orang-orang yang sudah kiprahnya itu sepanjang kehidupan Islam itu, pengabdiannya, ilmunya, mungkin dia mustahid, dia mungkin pemberani, dia mungkin memiliki gagasan. Jadi sejak awal perjuangannya itu, Bung Arif, itu sudah terakui. Tinggal kampanye 3 hari, wah dia terpilih itu oleh ahlul halli wal aqdi. Maka benarlah yang dijanjikan oleh Allah SWT itu ya, di dalam surat Al-An'am ayat 57. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah SWT. Dia yang menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Nah, jadi kalau ingin penjelasan yang paling benar, karena ayat ini turun adalah untuk menjawab kebobrokan dari peradaban jahiliyah. Tunjukkan, kata orang jahiliyah, kalau benar, tunjukkan adab, azabnya, gitu, dijawab oleh ayat ini. Ya. Ditantang yang paling mampu menjelaskan situasi yang paling benar, yang paling bagus adalah hukum Allah SWT. Dan yang paling keputusan yang paling baik, butuh keputusan Allah yang paling baik. Maka closing statement, Bung Arif, pemilu dengan sistem Islam murah, cepat, adil, dan lancar. Yang kedua, tentu sistemnya tadi itu, Bung Arif, yang betul-betul adalah eksploitasi oligarki, ya, eksploitasi dari rezim, dari DPR, dari pejabat, ini akan tertumpas habis, terkikis habis, Bung Arif. Yang ketiga adalah rakyat, Bung Arif, akan mendapatkan kesejahteraan. Nah, jadi sistemnya itu sistem pemilu dan sistem hukumnya itu adalah paling baik, paling adil, paling benar, Bung Arif. Maka pernah kami sampaikan, Bung Arif, ya, APBN kalau dikelola syariah minimal 7.000 triliun, Bung Arif. Pertalit kalau dikelola dengan Islam minimal 7.200 sudah untung beliung, Bung Arif. Yang terakhir saya sampaikan, Bung Arif, tidak perlu impor beras, Bung Arif. Swadaya beras akan bisa dilakukan ketika ya dikelola pertanian dengan sistem syariah, Bung Arif. Salah satunya, kalau beras ini kurang, maka negara wajib membuka lahan-lahan
pertanian, Bung Arif. Presiden Jokowi pernah menjanjikan akan membuka 1 juta lahan pertanian, Bung Arif. 1 juta lahan pertanian, Bung Arif, kalau dibuka itu biaya pembukaannya, Bung Arif, mulai dari irigasi, mulai dari mengolah tanah sampai menjadi tanah yang layak untuk pertanian, sampai kemudian biaya petani, Bung Arif, sampai subsidi pupuk, Bung Arif, ya. Itu biayanya antara 15 sampai 20 triliun saja, Bung Arif. Allah. Ya. Nah, selanjutnya hasil dari pembukaan 1 juta hektar itu menghasilkan 5 juta ton beras, Bung Arif. 5 juta ton beras, Bung Arif. 5 juta ini. Ya. 5 juta kalau dikalikan beras yang paling murah sekarang 8.000 rupiah per kilogram, Bung Arif. Kali 5 juta ton, Bung Arif. Maka mendapatkan 40 triliun, Bung Arif. Kalau pengeluaran tadi paling besar 20 triliun, berarti 40 triliun dikurangi 20 triliun, Bung Arif. Ini Bung Arif ya. Untung 20 triliun, Bung Arif. Mantap tidak, Bung Arif? Mantap. Ya. Ini solusi, Bung Arif. Amar ma'ruf nahi munkar. Perubahan arus baru. Ya. Gitu loh. Gagasan politik, Bung Arif. Ya. Yang sangat sejuk, yang sangat sejahtera, yang sangat adil, Bung Arif. Nah, ini saya pikir arus yang harus digaungkan terus sehingga terjadi kesadaran, terjadi terjadi persatuan, Bung Arif, ya. Dengan sebuah arus baru, yakni perubahan Islam, ya. Nah, ini barangkali, Bung Arif, catatan atau closing statement kami, Bung Arif. Luar biasa. Tadi ada data-data yang saya juga baru tahu. Ternyata utang negara kita ini bukan 7.600 ya, seperti tahun kemarin ya, tapi sudah 20.000 triliun lebih tadi datanya. Dan itu tentu kita akan tanyakan nanti di akhirat kepada Presiden Joko Widodo untuk apa itu duitnya. Berat. Ya. Dan tadi yang menarik lagi bahwa dengan sistem yang sekarang ini tentu biaya yang sangat mahal itu akan membuat rakyat semakin tercekik. Belum lagi tadi data-data soal jika dikelola dengan sistem Islam menimbulkan keuntungan yang luar biasa dahsyat. Nah, mungkin kita minta tambahannya dari Kiai Yusuf Sin untuk menambahkan closing statement dari Ustadz Irwan Saifullah. Tafadhol, Kiai. Baik, syukran, Bung Arif. Pemirsa barometer yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi closing statement dari saya yang pertama, ya. Ketika isu khilafah ini digaungkan sebagai solusi alternatif suksesi kepemimpinan, tentunya umat Islam dihadapkan kepada satu tekanan yang pertama, bahwa ya di satu tekanan ya, yaitu bahwa khilafah ini dianggap ya sebagaimana dianggap karena dia mirip dengan pemimpinan teokrasi gitu kan ya, berbeda dengan demokrasi, itu dianggap otoriter, nanti akan bersifat otoriter. Tentu ini tuduhan ya, jauh sekali, faktanya sangat jauh. Terlebih kita tahu tadi bahwa khilafah itu kan adalah al-khilafatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fitanfidhi ma'atabihi min syariatil Islam. Ini perlu dicatat oleh kita semua kaum muslimin. Ya, khilafah itu dipilih, ya khalifah itu dipilih dalam sistem pemerintahan khilafah itu menggantikan Rasul untuk ya mengurus melaksanakan seluruh yang berkaitan dengan urusan-urusan baik agama ataupun dunia politik, kan intinya begitu, berdasarkan syariat Islam, sehingga dapat dipastikan siapapun yang akan menjadi khalifah di sana, mulai pertama dari ada yang namanya syarat paling dasar, artinya tidak perlu khawatir bahwa orang yang akan dipilih itu pasti tidak ada motif-motif tertentu dan tidak akan bisa melaksanakan motif-motif pribadi tersebut. Kenapa? Karena mereka dibatasi hanya dalam rangka menjalankan Islam. Nah, kalau
nantinya faktanya mereka berkuasa tidak menjalankan syariat Islam itu dianggap inkonstitusional gitu. Jadi gampang. Dan batasan itu pasti kalau sekarang dibilang ini inkonstitusional, merubah konstitusi. Padahal kalau faktanya kita lihat kayak sekarang kan berapa banyak ya konstitusi kita ditabrak gitu kan Betul, betul, dengan betul. demokrasi ini. Nah, itulah karena mulai batasannya tidak jelas. Nah, kalau syariat Islam jelas, makanya kita tampilkan khilafah itu adalah kepemimpinan ya yang sifatnya tadi umum ya apa namanya menjalankan syariat Islam secara umum kira-kira seperti itu. Nah, itu jelas. Jadi tidak perlu khawatir nanti akan bersifat otoriter. Nah, kalau mungkin kekuasaan teokrasi selain Islam seperti raja-raja gitu kan, kerajaan dan seterusnya mungkin ya, tapi ini khilafah loh. Khilafah itu berbeda dengan sistem kerajaan. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Justru umat Islam ya dengan khilafah ini akan memberikan kesejahteraan ya kesejahteraan yang nyata bagi mereka mulai dari suksesinya saja pasti adil pasti cepat ya dan transparan. Nah, kalau sekarang kan nggak transparan bikin proporsional tertutup gitu kan proporsional tertutup ini nggak transparan katanya demokrasi itu ada transparansi tapi ini enggak justru aneh ketika kemudian si Denny Indrayani apa Indrayana. Indrayana ini dikenai pasal apa namanya itu Membongkar rahasia negara. membongkar atau Ya. rahasia negara ini kan parah ya Menyebarkan kalau menurut saya. rahasia. Iya kan harusnya kan rakyat justru harus tahu gitu kan. Mulai Ya. ya mulai dari digodoknya itu harus tahu seperti apa kan seperti itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, closing statement saya, memang ada kekhawatiran yang sangat besar terhadap khilafah ini ketika kita melihat ya apa namanya tekanan terhadap pengusung ide ini ya, atau solusi alternatif ini ya dengan frame yang sangat buruk gitu kan radikalis dan macam-macam itu. Nah, saya rasa ada pihak yang merasa terganggu dan terancam ya mereka para oligarki khususnya gitu kan yang tentunya akan sulit manuver mereka ketika sistem ini dipakai. Makanya mereka sangat terganggu. Ya sangat wajar dan sangat logis ketika mereka menolak khilafah ini. Ya, jadi saya katakan kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh para oligarki ini, ya itu adalah kekhawatiran mereka. Harusnya rakyat, ya rakyat bukan khawatir terhadap khilafah, harusnya khawatir dengan sistem yang saat ini masih dipakai, yaitu demokrasi liberal sekuler ini ya harusnya masyarakat punya arus baru ya punya perjuangan yang apa yang lurus ya untuk kebangkitan mereka ya saya mengajak mari kita berjuang untuk penegakan khilafah ya yang nantinya akan menerapkan syariat Islam secara kafah. Mungkin ini Ya. yang jadi closing statement saya, Bung Arif, ya pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, ya saya kembalikan kepada Bung Arif. Terima kasih. Ya, terima kasih Kiai Sufsin tadi memberikan closing statement sekaligus pencerahan kepada kita semua bahwa ketika sistem khilafah itu diterapkan tentu pemilu itu akan murah dan hasil dari pemilu pun tidak akan mengecewakan rakyat. Akan ada pemimpin yang adil yang menerapkan syariat Islam. Dan tentu syariat Islam ini berlaku bukan hanya untuk kaum muslimin, tapi juga untuk seluruh manusia, baik muslim maupun non-muslim. Dan tentu tadi ditegaskan oleh Kiai Sufsin ini berbeda jauh dengan teokrasi sistem kerajaan. Karena basisnya adalah syariat Islam. Nah, untuk itu terakhir tadi ajakan yang disampaikan oleh Kiai Sufsin untuk kepada seluruh kaum muslimin untuk kita bersama-sama menyerukan, mengajak dan menyampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat agar kembali lagi ditegakkan hukum Islam dengan diterapkannya syariat Islam melalui sistem khilafah Islamnya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi pada hari ini soal Denny Indrayana versus Pak Mahfud MD tentang putusan MK soal proporsional tertutup. Saya Arif Nugroho sebagai host, apabila banyak salah mohon maaf.
Terima kasih kepada para narasumber. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.